Bu Sri. Ya, Apa halo kabar? Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Kita Sehat, lanjut lagi. Bu. Kabar sehat. Nih Bu Sri nih, eh, apa yang mau kita bicarakan hari ini Bu? Ibu, eh, ada yang mau disampaikan sepertinya nih Bu. Kita bincang-bincang dulu sebentar ya Bu. Oke, Kita iya pacing. Bu. Ada yang sedikit saya mau sharingkan ini Bu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi dengan siswa saya di dalam kelas, khususnya di sini saya mengajar di kelas 2 SD ya Bu. Kelas Baik rendah, Bu. Ya, Bu ada permasalahan. ada permasalahan. Baik Bu, silahkan. Apa Bu permasalahan Ibu di kelas 2 ini Bu? Ini Bu, Apa yang- terkait permasalahan siswa di kelas 2 itu Bu, ada sekitar 75% dalam satu kelas itu nilainya di bawah standar Bu, atau di bawah KKM. Berarti kan Oh, kurang berhasil gitu Bu ya dalam iya. kita melakukan Berarti proses itu Bu. sebesar 75% Bu ya? Iya Bu, 75% Bu. 75%. Eee, Terus ada lagi Bu? Padahal kan saya merasa nih kalau saya sudah melakukan semaksimal mungkin Ya. untuk proses pembelajarannya, tapi masih aja banyak siswa yang kurang paham, kemudian kurang antusias terhadap pelajaran yang saya sampaikan ini, Bu. Oke, tapi anak tetap kurang antusias. Berarti di kelas 2 yang Ibu Sri ajar sekarang untuk anak kelas 2 SD ya Bu ya. Iya, Bu. Pertama KKM-nya di bawah ya, kurang mencapai KKM sebesar sekitar kurang lebihnya 75%. 75%. Kemudian siswa kelas 2 itu juga menurut pengamatan Ibu Sri itu kurang antusias dalam belajar. Kurang antusias, kurang termotivasi, malah sibuk main sendiri ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. jadi selama ini kalau boleh saya tahu Ibu, metode apa Bu yang Ibu gunakan ini dalam pembelajaran Ibu yang sudah Ibu terapkan? Kalau untuk metodenya, Bu, di sini saya kan hanya mengajar menggunakan buku atau modul ajar yang ada, yang udah disediakan di sekolah. Kemudian saya di sini hanya menuliskan materi itu di papan tulis, Bu. Itu yang udah saya lakukan ini, Bu. Oke, jadi permasalahan yang Ibu hadapi ketika anak kurang termotivasi, ketika anak kurang berminat untuk belajar sehingga KKM-nya menurun ya, Ya, Bu. belum mencapai KKM sebanyak 75%. Mungkin karena Ibu menggunakan buku ya dalam mengajarnya. Iya, Bu. Terus Ibu hanya menuliskan aja ya materi itu di papan tulis ya. Jadi Mm-mm. sekedar memakai buku-buku cetak yang sudah disediakan sekolah, kemudian Ibu menuliskan materi-materi aja. Jadi sehingga Ibu berpendapat bahwa itulah yang menyebabkan minat belajarnya kurang, anak tidak termotivasi, Iya, anak kurang peduli dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di kelas. Nah, ini kalau menurut Ibu Sri sendiri nih, kira-kira perlu tidak metode lain yang ingin Ibu terapkan ini? Metode lain yang sementara selama ini yang udah saya terapkan itu contohnya diskusi, Bu. Di sini saya buat kelompok kecil, saya bagi siswa ini jumlahnya ada 30 siswa dalam satu ruang tuh, saya bagi satu kelompok 5 orang gitu, Bu. Membuat Oh, kelompok jadi diskusi. Ibu Sri sudah menerapkan diskusi-diskusi juga ya Bu ya. Ibu Sri sudah menerapkan Iya, Bu. diskusi juga. Nah, selain Ibu menerapkan metode diskusi, kira-kira ada enggak yang menurut Ibu Sri nih bisa memotivasi belajar? Kira-kira Ibu punya pandangan enggak ya di sini kalau anak tuh belajar tuh sukanya pakai apa ya supaya anak itu lebih tertarik, lebih memotivasi sehingga anak itu
fokus dalam pelajaran. Kalau tadi kan anak belum termotivasi, Bu. Ibu tadi Ya, di betul, awal Bu. cerita anak main sendiri ya kan, bermain Iya, Bu, betul, sendiri, Bu. tidak fokus, tidak termotivasi. Jadi kalau menurut Ibu Nur sendiri nih, apa dalam pemikiran Ibu, kira-kira ada enggak metode lain yang nantinya bisa membuat anak itu lebih termotivasi belajar, lebih fokus, lebih memperhatikan Ibu, lebih Ah, tertarik untuk belajar daripada main-main. Ada enggak, Bu iya, ya? iya, Bu. Mungkin di sini kalau ide atau cara lain, menggunakan proyektor mungkin itu, Bu, ya. Dokter ya, Seperti infokus proyektor, gitu Bu. ya, Bu. Saya akan menampilkan video atau mungkin PPT pembelajaran yang lebih menarik. Menarik. Itu, Bu, yang akan saya ide atau cara lain mungkin, Bu, ya, yang lakukan. Jadi nanti kalau Ibu pakai proyektor atau pakai infokus, Ibu bisa menampilkan video-video yang lebih menarik ya, yang Iya, bisa Bu. dilihat, bisa ditonton murid, bisa dilihat murid, sehingga murid itu nanti lebih lebih fokus Fokus gitu, Bu. ke perhatian pembelajaran, dan akhirnya murid itu nanti bisa termotivasi untuk belajar gitu ya. Iya, Bu. Selain itu ada lagi enggak ya, Bu ya? Kalau menurut Ibu nih, ada lagi enggak metode-metode lain selain kita harus menayangkan video tuh? Atau Ibu selama ini udah punya video pembelajaran belum, Bu? Kalau video pembelajaran udah ada sih, Bu, cuman di sini belum sepenuhnya saya terapkan gitu, Bu. Baik, berarti Ibu Sri belum menerapkan sepenuhnya, Iya, Bu. seperti video-video itu belum Ibu tayangkan sepenuhnya ya. Karena Betul, Bu. Ibu tadi lebih fokus menggunakan buku-buku cetak dan menulis aja gitu ya, Bu. Jadi Ibu Iya, Bu. belum sepenuhnya menerapkan video-video itu untuk ditayangkan ke murid. Ada lagi, Bu? Kira-kira, Bu, Eee, nanti yang bisa Mungkin, memotivasi belajar ini, Bu, selain tayangan video-video tadi, Bu? mungkin selain video pembelajaran atau PPT pembelajaran, di sini, saya akan menggunakan benda yang konkret, Bu. Jadi di sini siswa dengan benda konkret tadi bisa secara langsung mungkin melihat, mengamati, bahkan bisa memegang gitu, Bu, ya, kinestetik gitu, Bu, Mhm. ya, bergerak dia Baik, sambil baik. melihat benda nyata gitu, Bu. Berarti selain Ibu nanti bisa menghadirkan video-video untuk ditayangkan, kesannya nanti tampilannya itu lebih menarik, lebih memancing pusat perhatian murid, berarti Ibu bisa juga nanti Ibu menghadirkan, apa namanya tuh, benda nyata ya, Benda benda nyata, nyata yang iya, konkret, contoh-contoh misalnya untuk di apa namanya tuh, bisa dilihat secara nyata oleh murid. diamati, Misalnya kalau pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan, apa itu daun, bagaimana bentuk daun, mungkin Ibu bisa bawa daun itu. iya, Langsung Bu, contohnya, ini loh daun yang bentuknya menjari atau daun yang bentuknya apa gitu ya kan, Bu? iya, iya, betul, Bu. Nah, Jadi jadi siswa langsung Ibu nampak bendanya gitu, Bu. iya, jadi Ibu dengan cara menghadirkan benda yang nyata, yang konkret, yang bisa diamati sama murid secara langsung ya, Bu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Nah, sejauh ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita nih tentang penerapan metode pembelajaran Ibu yang bisa merubah motivasi murid itu dari yang belum termotivasi sampai murid Ibu nanti akhirnya bisa termotivasi dan bisa fokus mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mungkin saya untuk proses pembelajaran selanjutnya itu, Bu, akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, seperti tadi proyektor dengan menampilkan video atau Baik, PPT pembelajaran, di oke, sini bahkan benda konkret dengan anak bisa melihat, mendengar, secara langsung tentang materi yang akan saya sampaikan gitu, Bu. baik. Jadi Ibu ini kan mau menerapkan nih yang ingin Ibu terapkan nih. Iya, Kira-kira Bu. kapan Ibu bisa mulai menerapkan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi?
Seperti penggunaan PPT untuk ditampilkan ke murid, seperti penggunaan Infokus untuk menayangkan video-video pembelajaran, dan Ibu juga tadi menginginkan untuk membawa benda-benda yang nyata, yang konkret, yang bisa diamati langsung oleh murid Ibu tadi. Kapan nih Ibu bisa menerapkan ini nih? Ya, insya Allah Bu, mulai ke depannya itu berarti proses pembelajaran berikutnya itu saya akan langsung menerapkan dengan menampilkan tadi video pembelajaran yang lebih menarik atau PPT, bahkan benda konkret agar anak bisa melihat dan mendengar video pembelajaran tersebut berkaitan dengan materi ajar. Kemudian selain itu, biar menambah motivasi siswa lebih semangat lagi, akan saya selingi dengan ice breaking-nya gitu Bu. Jadi anak tidak ngantuk, tidak atau lebih fokus lah lagi anak tuh dalam mengikuti proses pembelajaran gitu Bu. Baik, oke, bagus sekali Bu. Jadi selain Ibu nanti dapat selain Ibu menayangkan video-video pembelajaran yang menarik, perhatian murid, Ibu juga memberikan langsung, menghadirkan contoh barang konkret, ditambah lagi Ibu menerapkan selingan ya, menambahkan ada selingan-selingan dalam pembelajaran itu seperti ice breaking. Nah, Ibu ini kan sudah komit nih mau menerapkan yang seperti itu nih dalam pembelajaran Ibu nanti agar pembelajaran di kelas Ibu itu berubah dan mudah-mudahan itu nanti bisa menaikkan hasil dari hasil pembelajaran supaya tidak 75% lagi murid yang tidak mencapai KKM. Jadi ketuntasannya bisa meningkat ya Bu. Iya, Nah, Bu. dalam penerapan Ibu ini, dalam Ibu ingin komit menerapkan yang seperti ini, apakah Ibu perlu bantuan siapa gitu? Memerlukan bantuan, perlu bantuan enggak Bu? Siapa yang ingin Ibu minta bantuan nanti dalam penerapannya nih Bu? Iya Bu, untuk mungkin proses ini berjalan dengan lancar, saya sangat perlu sekali bantuan dari rekan, apalagi di sini kan ada menggunakan IT nih Bu, proyektor atau mungkin membuat video pembelajaran. Kebetulan di sekolah kami ini yang ahlinya itu Pak Joko. Jadi saya di sini sangat butuh bantuan dari Pak Joko nih Bu dalam penerapan proses pembelajaran yang nantinya akan lebih menarik, lebih menyenangkan bagi siswa Bu. Dan bahkan dengan proses ini tadi bisa mengubah dari hasil yang kurang maksimal tadi, bahkan kurang bagus tadi, 75% siswa yang di bawah KKM akan lebih meningkat lagi Bu. Siswa akan bahkan 100% Bu itu ya. Baik. Nah, kita kan dari obrolan-obrolan kita ini waktu juga berjalan terus nih. Kita sudah di penghujung pembicaraan kita ini Bu Sri. Iya Bu. Coba apa yang sudah Ibu Sri dapatkan nih dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Iya Bu, alhamdulillah terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Mungkin dari obrolan kita ini saya sedikit mendapatkan pencerahan bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya biar siswa itu lebih termotivasi, lebih antusias, bahkan nilainya lebih mencapai standar semuanya ya Bu untuk satu kelas tuh Bu. Jadi di sini saya nantinya dalam proses pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, video pembelajaran, PPT, bahkan benda-benda yang konkret Bu, itu Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang nih setelah kita ngobrol-ngobrol tadi berdua? Alhamdulillah Bu, sedikit ada senang Bu, karena ada pencerahan Bu ya. Jadi tadi awalnya kayak bingung apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Jadi dengan obrolan ini tadi alhamdulillah membuka sedikit pikiran saya mungkin karena saking banyaknya masalah jadi mungkin sebetulnya itu udah ada depan kita tapi belum nampak gitu aja Bu ya. Iya, jadi itu perlunya kita ngobrol ya Bu. Betul Bu. Mungkin barangkali kita sebetulnya sudah punya ide tapi karena kita berpikir sendiri tadi jadi kurang muncul idenya, tapi dengan kita ngobrol, kita berdialog, jadi ide-ide itu nanti kita bisa kita dapatkan muncul dengan sendirinya ya Bu ya. Iya Bu, betul. Nah, jadi karena Ibu ini ingin menerapkan secepatnya,
kita mungkin minggu depan kita bisa jumpa lagi sambil nanya lagi gimana perkembangan yang sudah Ibu jalankan. Siap, Bu. Ya, sudah Ibu jalankan di kelasnya. Mudah-mudahan sukses Ibu dalam menjalankan apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Dan anak muridnya juga sukses dalam belajarnya, semangat dalam belajar, termotivasi dalam belajar, dan Ibu juga ikut termotivasi untuk mengajar. Jadi antara murid dengan gurunya sama-sama termotivasi, sama-sama sukses. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu waktunya Bu ya, dari pembicaraan kita sekarang ini. Kita udah sama-sama lega. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk Bu Sri ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam.